Om Swastiastu. Halo umat sedharma dimanapun berada. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Sri Arini ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai Punarbawa atau samsara. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dalam tatwa kita mengenal adanya Pancasrada atau 5 keyakinan umat Hindu, dan salah satu bagiannya adalah percaya terhadap samsara atau punarbawa, atau juga bisa disebut sebagai kelahiran kembali. Kelahiran kembali atau samsara dalam agama Hindu adalah sebuah lingkaran kehidupan. Karena adanya 3 proses yang wajib dijalani oleh setiap manusia, yakni karma, samsara, dan moksa. Karma adalah hasil dari perbuatan selama hidupnya. Samsara adalah atma yang selalu mengalami kelahiran yang berulang-ulang, dan moksa adalah tujuan akhir dari kehidupan. Di dalam ajaran agama Hindu, reinkarnasi atau kelahiran kembali sangat diyakini karena reinkarnasi merupakan bagian dari 5 dasar keyakinan umat Hindu. Yang pertama, percaya adanya Tuhan, Brahman atau Sang Yang Widi. Yang kedua, percaya adanya Atma. Yang ketiga, percaya adanya hukum karma pala. Yang keempat, percaya adanya punarbawa atau reinkarnasi atau juga bisa disebut dengan samsara. Dan yang terakhir yaitu percaya adanya moksa. Dalam kamus bahasa Inggris, reincarnate atau reinkarnasi adalah lahir kembali. Dalam bahasa Sanskerta, reinkarnasi disebut sebagai punarbawa. Kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu punar artinya lagi, sedangkan bawa artinya menjelma. Ayat-ayat yang membenarkan reinkarnasi dalam Hindu antara lain sebagai berikut. Dalam Bhagavad Gita 3.10 menyebutkan bahwa sesungguhnya sejak dahulu dikatakan Tuhan telah menciptakan manusia melalui yatnya, dan berkata, dengan cara ini engkau akan berkembang sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu sendiri. Dalam Bhagavad Gita 2.2, seperti halnya orang yang melepaskan pakaian using yang telah dipakai dan menggantikannya dengan yang baru. Demikian pula halnya jiwatman meninggalkan badan lamanya dan memasuki jasmani yang baru. Proses reinkarnasi digambarkan sebagai putaran roda yang berputar dari atas ke bawah, kemudian naik ke atas dengan tidak pernah berhenti. Perputaran roda reinkarnasi ini dipengaruhi oleh hukum karma yang dibawa oleh Atma yang disinari dengan Brahma melalui Triloka, 3 tempat yaitu Bur, Buah, dan Suah. Bur artinya burloka atau alam fisik, bahwa tubuh kita terbuat dari 5 unsur yang disebut sebagai Panca Mahabhuta. Tanah atau pertiwi, air atau apa, api atau teja, angin atau bayu, dan eter atau akase. Dan kelima unsur ini membentuk prakrti atau alam. Buah artinya buah loka, alam pertengahan. Buah juga merupakan Prama Sakti. Meskipun demikian, Prama Sakti hanya dapat menghidupkan tubuh karena adanya prajanam. Kitab Suci Weda mengatakan Prajnam Brahman artinya
Tuhan adalah kesadaran yang selalu utuh dan menyeluruh selamanya. Swa artinya swarga loka, surga tempat para dewa. Proses reinkarnasi adalah mulai dari swahaloka, di mana Atma mendapatkan sinar dari Brahman dan Atma yang dibungkus dengan Triguna, maka lahir dan menjelma di Buana Loka, yaitu sebagai manusia, di mana pembentukannya terdiri dari 5 unsur, yaitu Panca Mahabhuta. Setelah manusia meninggal, maka Atma lahir di buah loka. Demikian, reinkarnasi tidak pernah berhenti, lahir terus-menerus mengikuti suatu garis yang melintang dalam tribuana. Dalam proses reinkarnasi, Atma terus berputar di antara tribuana. Lamanya setiap loka tidak pasti sesuai dengan karmanya, dan ini ditentukan oleh Brahman adanya. Setelah manusia mati, Atmanya berada di alam sana dan tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya menikmati buah karmanya. Karma pala selalu akan mengikuti Atma, mengarungi triloka. Karmanya baik pada saat hidup sebagai manusia, maka karmanya akan dibawa saat reinkarnasi menjadi manusia kembali, demikian pula sebaliknya. Baik buruk kehidupan dan lamanya kehidupan pada suatu loka dapat pula menentukan jenis penjelmaannya, apakah menjadi manusia atau juga bisa menjadi hewan pada kelahiran mendatang. Segala perbuatan ini menyebabkan adanya bekas wasana dalam jiwatman, dan bekas-bekas perbuatan atau karma wasana itu ada bermacam-macam. Jika bekas-bekas itu hanya bekas keduniawian, maka jiwatman akan cenderung dan gampang ditarik oleh hal-hal keduniawian, sehingga jiwatman itu lahir kembali. Apabila seseorang telah benar sempurna perbuatannya di dunia ini, maka Atma akan keluar dari perputaran tribuana dan menyatu dengan Brahman yang disebut dengan moksa. Contoh kasus reinkarnasi yang pernah terjadi di dunia. Yang pertama ada reinkarnasi si kembar, Joanna dan Jacqueline. Pasangan John Florence Plug merasa terpukul dengan kematian kedua buah hati kembarnya, Joanna dan Jacqueline, pada sebuah kecelakaan mobil. Kecelakaan naas yang menewaskan dua balita kembar ini terjadi pada 5 Mei 1957. Tahun berselang, pasangan ini mendapatkan kegembiraan dengan kelahiran bayi kembar yang diberi nama Gillian dan Jennifer. Sulit dipercaya, Gillian dan Jennifer memiliki bekas luka yang didapatkan Joanna dan Jacqueline saat mengalami kecelakaan mobil sebagai tanda lahir. Bahkan tanpa diberitahu kedua orang tuanya, mereka memiliki kakak kembar. Bayi Gillian dan Jennifer terus meminta mainan ke kakak. Selain itu, keduanya memiliki ketakutan yang luar biasa saat berada di dalam mobil, seakan Gillian dan Jennifer pernah mengalami kecelakaan fatal seperti kakak kembar mereka yang telah meninggal dunia. Kasus reinkarnasi yang kedua yaitu Santi Devi. Pada tahun 1926, seorang perempuan asal India bernama Santi Devi lahir sebagai seorang anak yang berusia 4 tahun. Saat mulai bisa berbicara, Santi Devi mengungkapkan bahwa dirinya tinggal bersama sang suami dan putranya di sebuah kota yang bernama Mathura. Devi bersikeras bahwa dirinya meninggal 10 hari setelah melahirkan dan terlahir kembali sebagai anak kecil. Guru di sekolah Devi akhirnya menanyakan siapakah nama sang suami di kehidupan sebelumnya, yang dijawab sebagai Pandit Kadarnath Chaub.
Sang guru akhirnya menulis surat pada seorang yang diyakini sebagai Chaup. Chaup mengonfirmasi bahwa sang istri bernama Lukni telah meninggal dunia 9 tahun lalu pasca melahirkan. Itulah tadi mengenai reinkarnasi. Jadi ajaran reinkarnasi ini memiliki nilai positif sebagai pedoman yang mengandung suatu tuntunan dalam menjalani kehidupan untuk menyadarkan umat manusia agar selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik sesuai dengan ajaran Trikaya Parisude. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.